أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الكاملة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد للأوصاف الكاملة وعلى آله وأصحابه الذين نالوا الدرجات العليا بالصدق في نصرة الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فإنه على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, bila sepuh sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak-bapak, bapak-bapak muda, bapak-bapak tua, waalaikumsalam, bapak-bapak setengah tua setengah muda, yang berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat hissi, yaitu nikmat yang kita rasakan dengan jasmaniah kita, juga nikmat maknawi, yaitu nikmat yang kita rasakan dengan rohaniah kita. Terlebih lagi daripada nikmat maknawi ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, juga wawasan keagamaan kita, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang penuh barokah ini menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Dimudahkan segala urusan-urusan kita dan juga menjadi pemberat daripada timbangan amal baik kita di yaumil kiamat. Amin. Allah kabul. Sebab dalam satu syair disebutkan bahwa ilmu merupakan cahaya nur, ya. Nur ala nur, ya. Ketika kita menggali satu ilmu agama untuk diterapkan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, maka nurnya akan bertambah. Sehingga ketika nur ini bertambah, nur ini akan membias kepada jasmani kita, juga akan membias kepada wajah kita, cahaya kita. Sehingga wajah kita itu membias cahaya nur daripada ilmu dan ibadah yang kita laksanakan. Sehingga dengan nur ini, insya Allah, ya, yang tua juga jadi kelihatan muda, kan gitu ya. Yang umurnya 63, ya. Dengan nur ibadah ini, ya, seakan-akan wajahnya jadi 36, gitu ya. Yang umurnya 53, ya. Karena nur ibadah ini seakan-akan wajahnya terlihat jadi 35, gitu. Yang umurnya 58, dengan nur ini mudah-mudahan seakan-akan lahir tahun 85, bukan umur 85. Barokah ilmu dan ngaji. Dan pada sesi kita kali ini, kita akan sedikit mengupas, ya, apa yang harus kita laksanakan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena insya Allah pekan depan, beberapa hari ke depan, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, Allah haramkan, Allah halangi jasadahu, jasadnya al-nar, masuk dalam api neraka, dijilat api neraka. Kalau gembira, ya. Bergembiranya kita bukan berarti ketika datang Ramadan, welcome Ramadan, wah senang, aku bahagia bertanggal Ramadan, bukan begitu.
Salah satu cara bagaimana caranya kita mengekspresikan kegembiraan di dalam menghadapi bulan Ramadan dan menyambut bulan suci Ramadan, menggali kembali apa yang harus kita laksanakan ketika Ramadan datang kepada kita. Begitu. Ibarat menyambut tamu mulia, persiapan harus sedemikian rupa. Lihat kalau seumpama pejabat pengen datang pada satu wilayah, yang pertama kita kan urusan dulu sterilisasi tempat, kan gitu ya. Jangan sampai ketika datang nanti tempat dalam keadaan tidak siap. Begitu pula kita, sebelum masuk Ramadan datang kepada kita, sterilisasi jasmani kita, sterilisasi rohani kita. Persiapkan jasmani dan rohani untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kan gitu. Sebab yang disebut bulan suci Ramadan itu bukan bulannya. Kan gitu. Bukan bulannya. Tiap detik yang ada di bulan Ramadan adalah detik-detik bulan suci. Tiap menit yang masuk di dalam bulan Ramadan adalah menit-menit bulan suci. Tiap jam yang masuk di dalam bulan Ramadan adalah jam-jam yang suci. Itulah disebut dengan nama bulan suci Ramadan. Maka kita persiapkan diri kita, mulai dari secara fikihnya, sisi luar yang baru masuk pada sisi dalam. Ini jangankan masuk sisi dalam, sisi luar pula kadang-kadang kita nggak siap, kan gitu. Puasa puluhan tahun, syarat rukun Ramadan kita nggak tahu, kan gitu. Sekarang saya tanya, berapakah rukun puasa? Jom, jangan bisa jawab. Ada berapakah rukun puasa? Belum kabeh, dijawab ini. Puasa puluhan tahun, puluhan kali rukun puasa kagak tahu ada berapa. Kan bingung kita jadinya. Mau tahu? Rukun puasa kagak tahu, puasa puluhan tahun kan gitu ya. Rukun puasa di dunia cuma dua. Pertama, niat. Yang kedua, rukun kedua, menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Cuma dua rukun puasa. Cuma kadang-kadang kita anggap remeh sehingga kita nggak tahu rukun puasa, kan gitu. Rukun puasa ada berapa? Ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Setelah masuk rukun puasa, ya, lihat rukun yang kedua. Rukun yang kedua menjaga segala sesuatu dari yang membatalkan puasa. Pertanyaan berikutnya, ada berapakah yang membatalkan puasa? Kan gitu. Bingung lagi. Sabaraha etanya gitu. Ada berapakah yang membatalkan puasa? Lihat kitab fikih, wakilah ulama ada yang mengatakan 5, wakilah ulama ada yang mengatakan 6. Tergantung daripada satu masing-masing rukun, ada yang digabung dari satu, ada yang dipisah. Yang membatalkan puasa yang pertama, nih Pak, yang membatalkan puasa yang pertama, makan minum dengan sengaja. Kalau sengaja makan minum di bulan puasa, batal puasa. Kan gitu. Tapi kalau lupa enggak, supaya siang hari makan 2 piring, astagfirullahaladzim, saya kan puasa, enggak batal puasa. Niat itu karena 2 piring baru enggak batal. Gitu. Dari rukun yang membatalkan ini, yang membatalkan puasanya, poin yang pertama ini, makan minum dengan sengaja, dikembangkan oleh para ulama bahwa ketika kita berpuasa harus menjaga 9 lubang. Berapa lubang? Harus menjaga 9 lubang, tidak boleh dimasuki secara sengaja. Ketika kita kemasukan sesuatu secara sengaja, dimasukkan sesuatu secara sengaja, maka batal puasa. Mana 9 lubang tersebut yang ada pada diri kita? 7 di atas, 2 di bawah. Jangan jaga nih 9 lubang. Ini dari yang membatalkan puasa, poin pertama. Makan minum secara sengaja dikembangkan oleh para ulama dalam fikih harus menjaga 9 lubang. Mana 9 lubang? 7 di atas, 2 di bawah. 7 di atas, 2 lubang mata. Tidak ada lubangnya loh. Kalau nggak ada lubangnya berat nggak mungkin keluar. Jaga lubang mata siang hari, jangan pakai instok, rohto atau apapun itu kan gitu ya. Jangan sengaja pakai, batal puasa. 2 lubang mata
2 lubang telinga berapa? 4. 2 lubang hidung berapa? 6. 1 lubang mulut 7. 7 ke atas dijaga di lubang-lubang, jangan sampai dengan sengaja kita memasukkan sesuatu. 2 lubang di bawah, tahulah lubang di bawah mah jalan depan sama jalan belakang. Dan kemudian juga dalam hal lubang di bawah untuk BAB, buang air besar, kadang-kadang kita suka anggap remeh istinja, bersuci. Itu ketika kita beristinja, setelah selesai buang air besar, itu ketika kita mau cebok, bagian luar yang melipat ke dalam itu harus benar-benar bersih. Makanya diukur paling tidak 1 ruas jari harus masuk. Ketika kita buang air besar itu, bagian luar yang melipat ke dalam, posisinya dalam keadaan di luar, kan ada. Ketika kita dalam keadaan posisi di luar ini, kita bersih, di sekeliling harus dibersihkan. Ya, dengan ukuran 1 ruas jari bersih, sambil dalam keadaan dan untuk membuang sisa-sisa kotoran. Kalau seumpamanya tidak pakai 1 ruas jari ini, nggak mungkin. Masih ada najis di bagian luar, karena bagian luar ini melipat ke dalam. Tapi ketika BAB, bagian luar yang melipat ke dalam tersebut akan terbuka, dibersihkan. Dengan ukuran 1 ruas jari itu tidak membatalkan puasa. Yang bikin batal itu kalau 1 jari masuk semua, gitu ya, baru batal puasa, gitu. Hanya hati-hati. 1, yang membatalkan puasa makan minum secara sengaja, dikembangkan oleh para ulama harus menjaga 9 lubang. Poin kedua yang membatalkan puasa adalah hilang akal sebab mabuk atau gila. Yang mabuk ya, jangan dulu siap-siap mau udah batal puasa, mabuk lagi gitu. Hilang akal sebab mabuk atau gila. Poin ketiga yang membatalkan puasa, campur berhubungan seorang suami dengan istri di siang hari secara sengaja. Tahan John. Awas jangan ditolak-tolak dulu. John. Gimana kalau lupa? Nggak ada lupanya kayak gitu. Lupa, nggak ada itu lupa. Poin yang keempat khusus buat perempuan haid. Poin yang kelima nifas. Poin yang keenam murtad atau keluar dari agama Islam. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Dari hal-hal yang membatalkan puasa ini kemudian dikorelasikan oleh para ulama dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, pahalanya batal. Ini kadang-kadang kita lakukan ini, nggak sengaja nih, sadar atau tidak sadar. Kita jaga hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita tidak jaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Capeknya tambah. Yang pertama, yang membatalkan pahala puasa, bohong. Sama tuh, nongkrongnya di teras musola pas bunyi telepon. Saya lagi di jalan nih, kan gitu, lagi di jalan nih. On the way. Siang-siang bulan puasa. On the way, di jalan tunggu lagi di musola lagi nyantai atau lagi di kamar lagi nyantai. Bohong apa enggak? Bohong atau bohong? Bohong, membatalkan pahala puasa. Sia-sia. 1, bohong. Jangan gitu John. Awas. Bulan puasa bohongnya tahan dulu. Habis Idul Fitri terserah. Yang kedua, ghibah. Tahu ghibah? Ngomongin kejelekan orang. Saya mah nggak ngomongin, ini cuma benar kenyataan, sama aja. Ini bukan ngomongin, benar kenyataan. Kalau kenyataan namanya ghibah, kalau bohong namanya fitnah. Justru disebut ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain yang benar-benar nyata, kenyataan. Apabila orang yang dijelekan itu mendengar, dia tidak senang. Ghibah di bulan Ramadan membatalkan pahala puasa. 2. Poin ketiga yang membatalkan pahala puasa, namimah. Bukan emah. Namimah. Apa namimah? Adu domba. Ngomong ke kanan, ngomporin. Ngomong ke kiri, ngomporin. Keprok kanan, kanan kiri, libur. Ngomong ke depan, ngomporin. Ngomong ke belakang, ngomporin. Keprok kanan, depan belakang, libur. Namimah membatalkan pahala puasa.
ya udah nambahnya tahan dulu. Kalau pengen jadi promotor ya nanti kan gitu ya. 3, namimah. Yang keempat, marah berlebihan. Marah sampai matanya merah, sampai keluar semuanya. Penghuni kebun binatang keluar semuanya ya. Marah berlebihan membatalkan puasa. Hati-hati makanya itu ya. Jangan sampai. Yang terakhir yang membatalkan pahala puasa, sumpah palsu. Deminya itu deminya abdi teh kan. Nggak perlu pakai sumpah-sumpah kayak gitu. Kan kadang-kadang juga bener demi, nggak boleh. Sumpah palsu membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Mereka tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Rukun puasa sudah, yang membatalkan puasa sudah, yang membatalkan pahala puasa sudah. Yang ketiga, sunnah puasa. Sunnah puasa banyak. Di antaranya yang pertama, sunnah puasa mendahulukan berbuka puasa. Ya gitu, jangan kayak Abuya. Duduk maghrib udah, ajan maghrib udah masih ngangkain Allah. Buka dulu. Sunnah buka puasa. Tapi yang namanya buka sekedar membatalkan, itu takjil kan gitu. Nah, al-qadar itu pas ajan maghrib datang 3 piring ludes. Itu bukannya buka puasa. Dendam itu marah kan gitu. Johan itu. Sunnah mendahulukan berbuka puasa. Yang kedua, sunnah mengakhirkan waktu sahur. Kalau bagi ahli Islam kan sunnah mengakhirkan waktu sahur kan pakai kopi. Sahur jam berapa? Jam 2. Ada lagi yang 5 menit pengen imsak masih dapat 3 batang. Aduh ampun. Wah, belum jadi kecepatan itu. Sunnah mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, disunnahkan di bulan suci Ramadan, disunnahkan di bulan puasa memperbanyak zikir kepada Allah. Banyak zikir sunnah. Karena zikir ini sunnah, mari sama-sama kita memasyarakatkan zikir dan menzikirkan masyarakat. Yang keempat, sunnah di bulan suci Ramadan memperbanyak baca Al-Qur'an. Yang sunnah memperbanyak baca Al-Qur'an. Karena memang di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sunnah, maka yuk sama-sama kita memasyarakatkan baca Al-Qur'an dan mengqur'ankan masyarakat. Apalagi sunnah. Pakai sorban sunnah. Awas, pakai sorban bukan khusus buat ustaz kiai, imamah. Orang yang ibadah menggunakan sorban 7 kali lebih baik dibandingkan tidak pakai sorban. Sorban yang ada di kepala namanya imamah, sorban yang ada di bahu namanya lidah. Karena sorban sunnah, mari kita memasyarakatkan sorban dan mensorbankan masyarakat biar laku untuk pedagangnya sorban gitu. Apalagi sunnah, jenggot sunnah nih. Barokah ada jenggot, kita wudhu tahlilul lihyatil kasati dalam fikih, menjela-jela jenggot. Barokah ada jenggot, kita bisa melaksanakan kesunahan. Karena jenggot sunnah, mari kita memasyarakatkan jenggot dan menjenggotkan masyarakat. Gitu. Sama aja sunnah juga. Gitu. Makanya di antara sunnah-sunnah ini, kemudian baginda Rasulullah SAW menjanjikan orang yang berpuasa dengan surga. Di dalam kitab Syahrul Muhammadiyah itu baginda Rasul, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk dari pintu Rayyan ini orang-orang yang berpuasa yaumul kiamati, pada hari kiamat nanti. Orang yang berpuasa nanti akan masuk dari pintu Rayyan. Rayyan itu bebas ya, dari dahaga. Gitu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk lewat pintu ini selain orang yang berpuasa. Makanya sama-sama ya, melalui momen untuk menyambut bulan suci Ramadan ini ya, kita tingkatkan bukan hanya sekedar misalnya kekuatan kita untuk melaksanakan puasa, tapi kesadaran bahwa orang yang berpuasa
dari awal dia berpuasa, dimulai dari imsak ya, dari awal dia mulai berpuasa sampai dia berbuka puasa, itulah waktu istijabah. Kalau di bulan lain, waktu istijabah itu ada waktu-waktu tertentu di antara dua azan, di antara azan dan qomat ya. Setelah sholat asar di sepertiga malam, waktunya sempit dan ditentukan. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, mulai ketika dia niat berpuasa ya, di waktu sahur sampai dia berbuka, itu namanya waktu istijabah. Gak ada waktu ya, bukan waktu istijabah. Makanya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk orang-orang yang berpuasa tuh, tiap ummati khamsa khisalin fi Ramadan, diberikan untuk umatku 5 perkara di bulan suci Ramadan. Siapa aja 5 perkara ini? Lam tuqtahunna ummatun ghairuhum, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada umat Nabi Muhammad, umat ini kita sekarang ini. Apa yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan untuk umat Nabi Muhammad? Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum di sisi Allah dari bau misik, minyak wangi misik. Bau mulut orang yang berpuasa, tapi kita itu kan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tetap kita bisa sahur ya, mumpung belum kasarnya matahari tergelincir, dibolehkan kita sikat gigi, makruh sikat gigi di atas jam 10 siang, makruh ya. Karena pada pasta, makanya dibolehkan sikat gigi untuk sebelum sholat subuh. Kenapa? Tetap hablum minallah kita jaga. Mentang-mentang mulut, orang berpuasa mulutnya lebih wangi dari minyak misik, itu di sisi Allah. Di sisi manusia tetap aja bau. Habis sahur pakai jengkol sebelahnya lagi kan, Allahu Akbar, pelanggar semua kan gitu. Di sisi Allah lebih wangi, di sisi manusia tetap aja ada baunya, tetap kita jaga kesehatan. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa yastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru, orang yang berpuasa akan diminta, akan memohon ampunan untuk orang yang berpuasa. Siapa? Al-hitanu hatta yuftiru, semua binatang-binatang, makhluk-makhluk baik di daratan dan di lautan, sehingga dia sampai waktu berbuka puasa. Istighfar, semua mohon ampun ya Allah, si bulan puasa ya Allah, ya Allah si bulan puasa ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Enak. Jadi saling mendoakan berlangsung tanpa diminta. Makanya beda bulan puasa mah. 3 hari pertama loyo karena racun-racun keluar, lemes, bayang-bayang aja, kopi putih, bayang-bayang aja, tapi masuk 3 hari kedua setelah toksin keluar, baru nutrisi masuk, badan jadi sehat. Masuk 3 hari ketiga ya, atau 2 minggu, masuk hampir 2 pekan, 2 minggu, wajah mulai bercahaya, karena disitulah letak kesehatannya, sehat jasmani, sehat rohani. Orang puasa seger kelihatan mukanya cerah. Nanti mulai lemas-lemas lagi, seminggu pengen lebaran, mulai kerut-kerut nol lagi. Anak belum dibagi lebaran, daging mahal, THR belum dapat. Curhat. Seminggu pengen lebaran kerutnya nol lagi. Ampun dah. Nah, pengen bayar zakat fitrah. Zakat fitrah udah naik harganya, anak banyak nih. Ampun dah. Bos keluar negeri, gimana THR? Itu lagi kita. Seminggu pengen lebaran, bos kabur lagi. Jadi yang kedua, makhluk-makhluk yang ada di lautan dan di daratan memohon ampun kepada orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya, yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmatin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadi sha'imuna ayyulqu anhum. Allah memberikan perhiasan kepada orang yang berpuasa pada setiap hari dengan memperlihatkan jannahnya. Cuma batin kita aja ya. Batin kita aja enggak dibuka begitu
pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang kalau kata Rasulullah, bulan Ramadan pintu surga dibuka. Ini yang dimaksud. Karena ada motivasi tertentu. Pembuktian keimanan seseorang bukan dinilai dari sholatnya, bukan dinilai dari zikir, tapi dinilai dari puasa. Pembuktiannya di sini. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan di bulan Ramadan. Rumah-rumah ente, dapur-dapur ente, makanan-makanan ente, di rumah ente cuma sendirian, tapi ente nggak berani makan, ente nggak berani minum. Kenapa? Bulan puasa. Padahal nggak ada orang. Kenapa ente nggak berani makan, nggak berani minum? Karena ada iman. Kalau nggak ada iman mah hajar. Kalau ada Amin juga nggak berani makan. Ada saksi. Padahal nggak ada orang di situ, rumah-rumah sendiri, dapur-dapur sendiri, makanan papalata, tapi kita nggak berani makan, nggak berani minum. Padahal cuma sendiri, nggak ada yang lihat. Di situ berarti ada iman, pembuktian kita beriman atau tidak di situ. Yang kelihatan kakinya di warung malah lagi. Aduh ampun deh. Kakinya yang kelihatan banyak warung-warung pakai hordeng gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir baginda Rasulullah SAW memberikan penjelasan di dalam hal yang berkaitan dengan puasa ini, ya. An-nas-shaima idza ukila indahu lam tazal tusalli alaihi malaikatu hatta yafruga min ta'amihi. Sesungguhnya malaikat apabila melihat orang yang berpuasa itu berbuka, dia akan membaca sholawat kepada kita. Malaikat bersolawat kepada kita artinya malaikat mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah. Pas berbuka puasa tuh, kita berbuka puasa, dalam keadaan kita berbuka puasa, malaikat memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, sebulan-bulan ya Allah berbuka puasa, ampunan dosanya Allah, gugurkan segala kesalahan sampai kita selesai makan. Makanya jangan kebut, pelan-pelan. Orang lagi doain malaikat kan gitu, pelan-pelan malaikat lagi doa, pelan-pelan kan gitu, sampai selesai maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, yang terakhir ya, ada hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa ini untukku, sholat untuk hamba, zikir untuk hamba, baca Quran untuk kita sendiri. Tapi sholat kata Allah, puasa untukku kata Allah, dan aku yang akan membalas. Ya, bukan lagi kasar dilipat gandakan, aku yang akan membalas kata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang satu-satunya ibadah yang di situ diuji keimanan kita dalam keadaan ramai atau sendiri adalah ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian taklim kita menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ketika datang bulan suci Ramadan nanti kepada kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, berpuasa di siang harinya, dan kita sanggup melaksanakan ibadah tarawih di malam harinya, insya Allah. Bi barakatil Fatihah.